Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Satu lagi, isu yang sedang mengemuka di masyarakat. Baru-baru ini beredar draft RUU yang berisi larangan peredaran minuman beralkohol. Salah satu bagian draft tersebut yang membuat geger adalah larangan mulai dari memproduksi, menyimpan, menjual atau mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol, baik yang merek impor maupun buatan lokal. Hukuman yang menyertainya pun tak main-main. Di pasal 18-20 tertulis, pelanggar yang mengkonsumsi terancam pidana penjara mulai dari 3 bulan sampai 2 tahun penjara, dengan denda mulai dari 10 sampai 50 juta rupiah. Sementara jika sampai mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan orang lain, bisa dikenai penjara mulai dari 1 sampai 5 tahun, dan denda mulai dari 20 sampai 100 juta rupiah. Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya RUU minuman beralkohol muncul. Pembahasan terkait larangan alkohol sudah dilakukan sejak tahun 2015. Namun saat itu tidak berhasil gol ke rapat paripurna. Isu ini kembali mengemuka atas usulan anggota Dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra, yang berharap Belate ini nantinya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul karena minuman beralkohol. Tidak butuh waktu lama untuk melihat reaksi investor atas usulan RUU minuman beralkohol ini. Saham multibintang Indonesia, produsen bir Bintang, dan Delta Jakarta yang adalah produsen bir angker kompak terkoreksi pada perdagangan 13 November 2020 saat isu minuman alkohol menerpa pasar. Masing-masing terkoreksi lebih dari 2%. Hal ini tentunya tidak menyenangkan para pengusaha yang berkecimpung di dalamnya. Apalagi tingkat urgensi untuk mengetuk palu larangan minuman beralkohol menjadi undang-undang dipertanyakan. Permendak nomor 20 tahun 2014, di mana di sana lebih ketat lagi, di mana penjualan minol itu hanya bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu, tidak boleh lagi misalnya di minimarket atau toko-toko. Jadi kita lihat sebenarnya sudah sangat-sangat pengendaliannya dan pengawasan itu sudah sangat-sangat ketat. Nah, kami juga memang kaget tiba-tiba RUU ini muncul lagi gitu. Cuman kami melihat bahwa apakah memang ini sesuatu yang sangat urgent. Perlu diketahui, berdasarkan worldpopulationreview.com, konsumsi minuman alkohol di Indonesia rata-rata 3,4 liter per kapita dalam setahun. Jauh lebih rendah dengan angka konsumsi global yang diestimasi 15 hingga 17 liter per kapita dalam setahun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Arab Saudi. Lagi pula, sumbangsi peredaran minuman beralkohol legal di tanah air bukannya sedikit. Per September 2020, Multibintang Indonesia telah menyumbang ke negara 51,4 miliar rupiah lewat cukai dan pajak penghasilan hingga 123 miliar rupiah. Sedangkan Delta Jakarta menyumbang APBN lewat cukai sebesar 347,2 miliar rupiah dan pajak penghasilan 49,7 miliar rupiah. Jika dilihat secara keseluruhan, hingga Oktober 2020 saja, pendapatan dari minuman beralkohol yang sudah diterima negara mencapai 3,61 triliun rupiah. Bahkan pemerintah sendiri memasang target penerimaan dari minuman beralkohol di tahun 2020 sebesar 7,1 triliun rupiah. Di tengah polemik yang bergulir, Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi pintu pengesahan undang-undang justru meminta pengusaha untuk tak khawatir. Pasalnya, draft undang-undang juga turut mengatur adanya pengecualian alias minuman beralkohol tetap boleh diperjualbelikan dalam syarat-syarat tertentu. Misalnya, untuk upacara adat, ritual agama, kebutuhan dunia farmasi, hingga penunjang pariwisata. Yakin dan percaya teman-teman dari sektor dunia industri pariwisata, perhotelan maupun yang lain-lain tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Apalagi kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah memutuskan satu hal bahwa yang namanya investasi itu
sepanjang kita tahu persis bagaimana kemudian kita buka dan berdasarkan undang-undang penanaman modal itu tetap dimungkinkan untuk tetap dilaksanakan. Menanggapi hal tersebut, pengusaha pun berharap pemerintah dan DPR lebih bijak untuk menentukan detil-detil aturan peredaran minuman beralkohol yang akan dimuat dalam undang-undang. Apalagi judulnya yang bertajuk larangan, tentunya berpotensi membuat persepsi bias dengan tujuan adanya billing tersebut. Sebenarnya kalau menurut kami sebaiknya ini bukan larangan tapi pengaturan, karena selama ini memang minuman beralkohol sudah diatur di mana diperbolehkan, siapa yang boleh dan lain sebagainya. Karena kalau sifatnya larangan tentunya ini akan sangat negatif dan tentunya juga bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja kita luncurkan. Apalagi itu terkait dengan turisme atau pariwisata atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi, akankah DPR mengesahkan undang-undang minuman beralkohol dalam beberapa bulan ke depan? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.